Saya sebelum kita masuk belajar saya absen dulu ya. Sudah? Mulai. Andre? Mohon. Sini. Jadi. Kenapa mudah kalian serius sekali? Semangat. Ya, jadi sekarang Bapak pengen tahu lah suasana hati kalian di Barakawan. Coba lah ya, coba pengen kamu mulai coba. Saya itu agak dulu. Nah, kan ini banyak yang pernah Kalau yang dari luar itu pernah hilang. Pernah hilang ya? Oke, kamu jangan. Kalau saya Di karena itu nggak tahu sedih. ya. Kamu cekin mana ada karena ini lagi senang hidup di saya. Kamu kan Saya waktu itu Pak, nggak hilang. kamu sih Bob apa tuh sini ya. Kamu ngomong di mana? Oke lah, biar supaya kita semangat belajarnya ya kan. Coba SB dulu di akhir lagi. Oke, agak terpegang dulu supaya jangan kalian kan. Nah, jadi experience kayak gini. Kalau Bapak bilang duduk, berarti berdiri. Kalau Bapak bilang berdiri, berarti duduk. Kalau tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kiri, tangan kanan. Paham kan? Paham. Oke, testing dulu ya. Coba tangan kiri. Tangan kiri. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Tangan kanan. Oke, dari testing ya. Sekarang beneran ya. Oke. Kalau salah nanti kita suruh nanti atau berpuisi atau nyanyi lah ya. Oke, gimana? Sepakat? Gimana? Sepakat. Ayo ya. Oke, mulai ya. Oke. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Duduk. Oke, pada semangat semua ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya kita tahu tak apa sekarang kita mau belajar? Tahu ya? Kalian pernah dengar atau pernah berdiskusikan sertifikasi sosial? Nah, saya mau tanya nih yang ada di dekat kalian. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian itu ada nggak posisinya yang sama? Ibaratnya kayak saya dari segi kendaraan, terus rumah ataupun kerjaan orang tua. Tidak ada Pak. Ada yang kaya, ada juga yang biasa Pak. Perbedaan itu memang bukan kebetulan ya. Di dalam sosiologi itu yang dinamakan sertifikasi sosial. Oke. Ada pun tujuan sertifikasi sosial ini supaya kita bisa memahami apa itu sertifikasi sosial. Oke. Yang kedua itu supaya kita tahu mengetahui ciri dan faktor penyebabnya, memahami bentuk mobilitas dan dampaknya. Oke, kita masuk di bagian ya. Pengertian sertifikasi sosial. Nah, pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan serta keuangan. Nah, di sini menurut Max Weber, sertifikasi sosial adalah mengumpulkan masyarakat yang berdasarkan kelas, status, dan kekuasaan
mempengaruhi posisi seseorang. Nah, seperti piramida yang saya buat di media ini, anak-anak, ada di atas, di tengah, dan di bawah. Nah, kalau sudah di atas seperti yang kita tengok lah kan di sekitar kita, kayak orang mempunyai rumah besar atau kendaraan yang oke lah, yang tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, kalau yang di tengah itu bisa dibilang yang biasa saja ya kan, seperti saya juga kan biasa-biasa saja kan, nggak rendah, nggak tinggi, jadi biasa-biasa saja. Nah, jadi yang di bawah ini ya bisa kita katakan seseorang yang masih kontrak atau masih numpang lah sama keluarga gitu, yang kendaraan umum tidak ada. Nah, jadi itulah yang maksud dengan stratifikasi sosial. Nah, lanjut yang kedua, yaitu ada ciri-ciri stratifikasi sosial. Nah, yang pertama perbedaan status. Nah, jadi contohnya perbedaan status ini, misalnya di sekolah guru punya kewenangan mengajar, siswa belajar mengikuti apa yang diberikan guru. Nah, kalau misalnya di rumah seperti kita sama orang tua, ya kan, orang tua mengasih keputusan kepada kita, jadi kita pun harus mengikuti ya kan, atau memberi nasihat orang tua, kita harus mengikuti atau mendengar. Nah, itu perbedaan status tadi. Kalau di ini yang kedua lapisan sosial. Nah, seperti orang kaya yang tinggal di rumahnya ini, pernah nggak lihat ya? Nah, seperti di sekitar alam ini, kan ini semua kan. Nah, itulah contoh lapisan sosialnya yang pertama. Nah, yang kedua orang yang ya seperti piramida tadi lah, tengah. Nah, tinggal di perumahan biasa, yang ini jalan gitu kan. Yang ketiga kelas bawah rumah sederhana. Yang paling yang seperti saya bilang tadi, yang kontrak atau numpang lah diberikan. Itu kan tadi lapisan sosialnya. Nah, di sini juga terjadi secara alami dan disengaja. Nah, kalau yang dialami, anak dari misalnya anak dari keluarga tetangga langsung dihormati. Contohnya kayak anak-anak pejabat gitu kan. Kita misalnya punya kawan anak pejabat gitu ya. Terus kita tengok dia pejabat. Oh, berarti dia kaya atau bisa gaji. Nah, jadi dia kan ikut akan ibu ya kan. Nah, terbawa arus istilahnya. Nah, kalau yang disengaja seperti sekolah tinggi bisa supaya menjadi dokter lah istilahnya di dokter itu kan secara tidak sengaja. Nah, itulah contoh dari stratifikasi sosial tersebut. Oke, yang selanjutnya, nah, faktor penyebab. Ada berapa di sini faktor penyebab? Coba apa saja? Kekayaan, pendidikan, masalah. Nah, contoh kekayaan. Nah, orang yang mempunyai mobil rumah besar, itu dianggap status tinggi. Ya, kayak contohnya kita di kampus ini lah kan, atau di kampus atau di sekolah gitu. Pasti kita pernah melihat kawan kita yang dianggap status tinggi, yang seperti kita bahas tadi. Nah, seperti itulah. Nah, jadi yang pendidikan itu seperti lulusan SMA, kan peluang kerjanya terbatas, ya kan? Kalau kan, nah kalau kuliah itu peluangnya lebih besar, ya kan? Ini kan juga yang perbedaan faktor penyebab pendidikan tadi. Nah, yang terakhir nih kekuasaan. Contohnya di sekolah atau di sekitar kita kan. Nah, ya ketua OSIS, kepala sekolah dan presiden. Nah, mereka punya kewenangan menjadi statusnya dan mereka juga berhak mengatur bawahannya. Jadi itulah tadi. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk stratifikasi sosial. Nah, bentuk stratifikasi sosial yaitu ada bentuk dan terbuka serta. Nah, bentuk itu yaitu sistem yang tidak merugikan seseorang, pindah dari sesuatu lapisan ke lapisan lain. Nah, seperti kita ketahui lah sistem di India ini kan pasti ada sistem kasta. Jadi kalau di India ini
sistemnya di sana, kalau misalnya dia terlahir dari kasta yang rendah, dia nggak bisa lagi naik ke kasta tinggi. Itulah sistem-sistem. Memang kalau kita di sini nggak apa kan, coba kan itu sedikit itu ya kan. Nah, kalau yang terbuka tuh sertifikasi dan sertifikasi terbuka memungkinkan seorang naik ke status sosial melalui usaha. Nah, seseorang itu yang dari keluarga sederhana, yang kaya atau yang punya yang mewah dari sederhana, tapi dia bisa menjadi kaya karena memiliki handphone kelas. Itulah yang sekarang kita lakukan. Kalau kita sekarang merintis lah ya, misalnya. Oke, dan campuran itu gabungan antara sistem tertutup dan terbuka. Nah, dalam lingkungan kerja itu jabatan kita bisa naik ke terbuka, tapi dalam keluarga kerajaan atau ada tertentu, tetap ada batasan. Itulah jadinya contoh dari bentuk stratifikasi sosial. Paham kan anak-anak? Saya kan. Oke, sekarang mobilitas sosial. Di sini ada naik dan ada turun. Nah, kalau naik artinya seseorang mengalami peningkatan status sosial. Nah, anak yang dari keluarga sederhana bisa karena kerja keras tadi, dia bisa menjadi sukses gitu. Itulah mobilitasnya menjadi naik. Kayak di sekitar kita pedagang kecil yang berkembang jadi punya usaha besar. Ya karena dia memang pintar dengan usaha tersebut, makanya dia jadi besar. Dan juga dia memang kerja keras. Jadi kita harus kayak gitu lah ya, supaya menjadi sukses. Ya kan? Ya. Nah, turun. Artinya seseorang melalui penurunan status sosial. Nah, seperti pengusaha banyak kita lihat di sosial kan, pengusaha yang gara-gara ini, atau apalah gitu ya kan. Mengalami bangkrut. Nah, jadi kalau udah bangkrut, bagaimana kemudian pasti udah jatuh miskin ya. Nah, kayak contohnya pejabat, banyak hal yang juga kan, Twitter atau di sosmed mana ya kan, gara-gara dia kasus narkoba atau apa itu kan. Nah, jadi dia bila jabatannya dicopot, jadi bilang jabatannya itu ya, jadi miskin ya kan. Itu jadinya sebenarnya komunitas sosial saya. Nah, disinilah seperti pembahasannya ya, seperti Bapak jelaskan tadi. Ini robot bersama brand aja bagi robot ya kan. Nah, di sini ada jadi dokter, kan? Kantoran, di sini ada rumah mewah, ikan, apa ya kalian? Mewah ya kan? Terus mobil mewah, mobil sport. Nah ini apa? Luar biasa. Kayak ini ya kan? Oke. Nah, yang terakhir ini dampak stratifikasi sosial. Mari dulu dong. Itu nah, kalau yang positif, ya motivasi menjadi sukses, ya kan? Orang menjadi semangat sekolah ingin sukses, dan motivasi memperbaiki, ya kan? Yang negatif, dia itu kesenjangan sosial dan ada diskriminasi. Orang kaya meremehkan orang miskin, dibeda-bedakan dalam pergaulan, sulit dapat kesempatan kerja karena status. Jadi setelah kita mempelajari stratifikasi sosial ini, yang kita dapat itulah kita kan sekarang kita tahu pasti setiap orang berbeda-beda, tidak ada yang sama, ya kan? Mau pilih dari status, kekayaan, apa gitu, ya kan? Jadi sekarang kita di sini kan sekolah. Nah, Bapak mau supaya kita
isinya cuma tapi memang beda-beda sesuai jangan ada yang konten juga ya kan. Oke, bisa kalian kerjakan? Bisa. Masih bisa ya kan? Banyak kok cuma Pak jauh. Oke lah ya, ini ada 6 kertas. Waktunya 8 menit lah ya. Cukup lah ya. Oke, silakan ya anak-anak, biar nanti Bapak nilai.
kalian udah paham lah ya.